Haleluya. Mari siapkan hati kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan hari-hari ini. Apapun keadaan kami Tuhan. Kami hanya mau berkata, Engkau yang lebih besar dari segalanya Tuhan. Kau lebih besar dari sakit kami. Kau lebih besar dari masalah kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Yes Lord. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin Jesus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Lebih besar di dalam setiap kami. Kau yang terlebih besar Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Ini nyanyian iman kami Tuhan. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yes Lord, besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Kau yang terlebih besar. Yes Lord, lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih, ya Tuhan. Oh, kami percaya Engkau lebih besar di dalamku, di dalam. Mari umat Tuhan sambil kita mengangkat kedua tangan kita. Yesus terlebih besar. Kau terlebih besar.
pulang dengan terobosan yang darimu. Kami pulang dengan sembuh dalam nama Yesus. Yes Lord. Ya Rabba, ya Rabba, Shaka Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Jesus. Kau terlebih besar Yes Lord, Yesus lebih besar di dalamku, di dalam Angkat suaramu, angkat wajahmu. Yesus lebih besar di dalamku, di dalam Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Hosana, Hosana. Hosana in the high. Mari sambut Raja kemuliaan itu. Let God be lifted up. Hosanna. Come on, Hosanna. The King of Glory is here. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari katakan be lifted higher. Come on. Be lifted higher. 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 Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Let our King be lifted up. Come on. And let our King be lifted up. Hosanna. Come on. Hosanna. Hosanna. In the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, Tabitha. Hosanna. Oh.
katakan, let our King, and let our King believe. Let our King believe. Jesus, Satu menit berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan sorak-sorai. Sorak-sorai bagi Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana bagimu Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana in the highest. Hosana in the highest, Lord. Shout Hosana. We praise you, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana adalah ditinggikan engkau, terpujilah engkau. Hosana adalah password atau kata kunci terbukanya banyak pintu dalam hidup. Waktu orang-orang Israel dengan pohon palem, dengan batang-batang daun berkata Hosana, Hosana, maka semua pintu gerbang Yerusalem terbuka. Hari ini waktu kau berkata Hosana, Tuhan sedang buka banyak pintu kubur. Tuhan sedang angkat pintu yang berabad-abad. Tuhan sedang angkat pintu kemandulan. Dan Tuhan katakan, jika aku membuka tidak ada yang bisa menutup. Jika aku menutup tidak ada yang bisa membukanya. Come on, come on, come on. We lift your name on high. Shikaralaba, karalaba. Oh, Shirababa, serere. Saya rasakan malam ini Tuhan lagi taruh kuasa di tangan saudara. Kuasa untuk memindahkan gunung. Kuasa untuk meratakan setiap halangan. Kemudian angkat tanganmu, saya akan diurapi tangan saudara saat ini. Tangan ini akan diurapi untuk membuat kutub jadi berkat. Come on. Tangan ini akan diurapi untuk menumbangkan tangan pada orang yang sakit. Tangan ini akan dipakai untuk meninggikan nama Tuhan. Iralaba shekaralaba yaralaba. Sekaralabakar. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Wow. Hingga 1 menit ini terus serap kesembuhan. Karena firman Tuhan berkata, kecap lihat. Kecap lihat. Itu perintah untuk merasakan, untuk mengalami. Bukan nebeng sama suami. Kamu gak bisa minta orang mengecap dan melihat bagi kamu. Tapi kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Biarlah jadi orang-orang Kristen yang mengalami pengalaman pertama. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata penatua. Tapi aku sudah mengalami. Aku melihat. Aku melihat betapa dahsyatnya. Aku melihat betapa dahsyatnya. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Tak tertandingi kuasamu. Tak tertandingi apa yang Kau bisa lakukan dalam hidup kami. Kurabaka ya ralabasyada ralabara. Iralabasyada ralabaya ralabara. Sikababa. Thank you Jesus. Terima kasih untuk firman, untuk urapanmu hari ini. Yang sakit pasti sembuh, yang terikat pasti dilepaskan. Di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amen. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan duduk saudaraku dikasih Tuhan.
Let's appreciate Grow yang luar biasa, para pemuji penyembah, yuk berikan tepuk tangan. Heidi, Ellen, Baby, amazing, teman-teman semua. Ya, saya lihat bagaimana mereka bertumbuh bukannya secara skill, tetapi dengan pengurapan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan akan bangkitkan bukan artis, bukan penyanyi, aktor, tetapi pemuji, penyembah yang akan ditaruh di garis depan, yang akan membuat musuh itu dikalahkan. Tuhan akan bangkitkan seperti Daud yang memainkan kecapi, maka roh jahat daripada Saul itu pergi. Gereja ini tidak bisa dipisahkan dari hadirat Tuhan. Tanamkan ini. Kita adalah gereja yang belajar, yes. Kita gereja yang relevan, yes. Kita gereja yang menjangkau anak muda, yes. Tetapi yang paling utama, kenapa saya bilang ini adalah God-centered. Gereja ini harus menjadi gereja yang presence-driven church. Gereja yang mengandalkan hadirat Tuhan. Jangan diganti itu. Chandra, Carlo, never change that. Mau siapapun yang bicara, mau secanggih apapun program kita, ini adalah gereja yang presence-driven church. Jadi kalau jemaat, kalau sudah nanti nggak ngerasain hadirat Tuhan datang gereja, WA saya pribadi. Saya make sure saya terbang langsung ke sini. Gereja ini harus terus presence-driven church. Kalau satu minggu mau nggak rasain hadirat Tuhan. Tapi jangan abis ini kalian kayak juri Indonesian Idol. Oh ini nggak ngangkat nih si Heidi, pasti banyak dosanya. Nggak boleh gitu. Wah ini lagi si Ellen lagi kasmaran mungkin, makanya lagu-lagunya intim-intim dan cinta-cinta begitu ya. No. Mengangkat gak ngangkat tuh kita. Pujian Yesus tetap sama ya. Jangan langsung jadi saudara mengadil, tapi hadirat itu terjadi waktu corporate di depan sini dengan yang di sana, satu hati, satu tujuan, minta Tuhan datang. Itu hadirat Tuhan. Jadi menentukan hadirat Tuhan datang enggaknya juga saudara. Karena yang saya bilang sama para gembala, yang mahal dari satu gereja itu bukan jago nyanyi yang di sini. Tapi waktu sini diem, di sana bisa nyanyi, nggak bisa berhenti, itu yang susah dicari. Itu nggak bisa dibeli. Saudara mau apa? Datang makan gratis, tapi nyanyi harus keras, nggak bisa. Nanti dikasih souvenir nyanyinya paling keras, nggak bisa. Kalau saudara bisa nyanyi sekeras tadi, it must be the presence of the Lord. Itu karena ada hadirat Tuhan yang dari dalam, yang mengalir, yang gak bisa diberhentikan. Sebab itu, saya kasih rambu-rambu ini. Gereja kita sedang jadi sorotan banyak gereja lain. Rumah besar kita GBI Gatsu lagi melihat, waktu Pak Niko bilang, 50 tahun cara gereja kita yang lalu gak bisa lagi dipakai. Ini paradigma baru. Nah salahnya banyak gembala-gembala mulai cari cuman paradigma baru, dia pikir cuman lagu baru, baju baru, tiba-tiba gereja-gereja berubah jadi gereja Inggris semua. Berubah jadi teriak-teriak aja, bajunya berubah jadi jas, berubah jadi kaos. Mereka pikir paradigma baru itu. Nah, tapi yang sebetulnya yang Tuhan katakan paradigma baru adalah punyalah selalu hati yang baru senantiasa. Hati yang selalu tahu Tuhan mau bergerak kemana. Jangan pasang kemah dulu, jangan klaim ini udah di sini Tuhan berhenti. Paradigma baru adalah siap Tuhan bergerak, kita bergerak. Nah, tiba-tiba saya kaget waktu banyak hamba Tuhan, banyak gembala-gembala itu datang mulai ke Jakarta. Dan saya tahu Pak Niko enggak endorse kita. Oh, yang paling hebat itu Chandra itu. Wah, itu sombong kita nanti. Tapi dia bilang, kalau mau cari paradigma baru, pergi aja ke Grow Center. Lihat di sana, nikmatin di sana. Tiba-tiba saya kok banyak gembala tiba-tiba muncul di kebaktian sore. Tadi istri saya bilang, ini ada 20 hampir gembala cabang datang katanya. Kok bisa muncul? Dan mereka bilang disuruh belajar. Nah, saya makin deg-degan karena kita ini lagi dilihat. Jadi jangan salting. Ya, wah, karena dilihat, coba kita buat yang heboh. No. Tetap jadi gereja presence driven church.
Lagunya boleh paling baru, tapi hadiratnya tetap luar biasa. Amin. Yuk berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, tahun 2022 rumah besar ini dapatkan satu tema, yaitu New Paradigm Expansion. Semua bilang New Paradigm Expansion. Yaitu berkembang, katakan berkembang, dengan paradigma baru. Ayo bilang, dengan paradigma baru, katakan. Iya. Nah, yang berkembang itu bukan pastor saudara. Waktu saya dapat mengenai expansion, maka nanti 31 Desember yang menjadi goal suksesnya saya, Pak Chandra, Pak Carlo melayani adalah waktu saudara berkembang. Waktu saudara sampai ke mimpi saudara. Waktu saudara sampai nggak hanya menjadi orang yang pecundang, tapi menjadi pemenang, bukan yang kalah, tapi menjadi yang menang. Itulah KPI kami. Sebab itu kami mengajak saudara dalam perjalanan, katakan perjalanan. Saya tahu perjalanan ini bisa panjang dan cepat. Anak-anak kecil kita selalu bilang, udah sampai belum? Udah sampai belum? Udah sampai belum? Udah sampai belum? Kadang-kadang kesel juga ya kan gitu kan. Seringkali kita mana aku artinya berkembang. Tunggu, ini masih bulan keempat, bulan kelima. Kita belum sampai ke sana. Tapi tentunya kita mulai harus deg-degan, udah memberikan 6 bulan, kita mulai cek harus. Chandra, Carlo cek apakah mulai ada bibit-bibit berkembang belum. Let's celebrate hal-hal yang kecil. Ya, kalau kamu bisa tadinya push up 10 kali, jalan 15 kali, celebrate with that. Ya, jangan tunggu sampai 40 kali push up baru kita celebrate. Mulai lihat kalau ada perkembangan kecil saja dalam hidupmu, let's celebrate dan terus jaga itu dan kembangkan. Ada di sini sudah mengalami expansion selain nomor celana mungkin. Ada di sini sudah mengalami perkembangan. Ada? Ada, puji Tuhan. Masa yang lain enggak ada? Apa aja? Saya lebih bisa mengampuni, itu berkembang. Saya bisa lebih mengasihi istri saya, itu perkembangan. Tadinya saya rokok 2 pak, sekarang tinggal 1 pak. Lumayan udah berkembang gitu ya kan. Udah berkembang kesehatan saudara. Jadi saya percaya let's celebrate setiap kemenangan demi kemenangan dalam tahun ini. Katakan amin. New paradigm membuat kita justru harus banyak belajar. Bukan makin, yang baru tenang aja ngikutin mode. Justru yang baru perlu belajar. Perlu ada GPS-nya. Perlu buat map-nya. Nah, April sampai Juni ini kita kasih tema I am ready to expand. Saya siap untuk berkembang. Katakan saya siap. Katakan torang siap. Ya, saya percaya untuk berkembang gak bisa cuma ditumpangi tangan. Harus keputusan saudara, harus keberanian saudara, harus kemauan saudara untuk berkembang. Katakan amin. Jadi perlu sekali kita harus sepakat, saya siap untuk berkembang. Karena waktu kalian gak punya kemauan, atau enggak deh, bukan saya deh, gak bisa. Waktu kita melakukan bagian kita, ya Tuhan saya bersedia, ya Tuhan saya mau. Tuhan lakukan bagiannya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, April kita belajar mengenai tantangan buat berkembang. Nah, harusnya dari sekarang kita tantangan bukan lagi menjadi pantangan daripada orang-orang Manado. Katakan amin. Ya kan? Tantangan bukan lagi harus diusir dalam nama Yesus, harus dihardik dalam nama Yesus. Karena semua tahu tantangan membuat kita lebih dewasa, lebih siap, lebih kuat, lebih sanggup untuk sampai ke expansion yang Tuhan mau. Katakan amin. Kita belajar bagaimana Yesus dari Mesias menjadi nama di atas segala nama. Expansion. Dia perlu lewat proses yang namanya Getsemani, Via Dolorosa. Dia harus dapat proses di mana ampuni Tuhan orang yang mengasihi, yang menyakiti aku. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya percaya, bahkan kalau saudara ada salah satu leader saya berkata bahwa tantangan itu seperti rantangan. Dijamin datang tiap hari, katakan amin. Dijamin menunya baru setiap hari tantangan itu. Tetapi tantangan itu sehat buat kita. Nah, saya percaya kalau kita belajar
bahwa tantangan bukan pantangan, seperti rantangan, tapi kita harus tetap buat rancangan. Gitu ya. Saya berikan judul hari ini adalah rancangan atau planning. Orang-orang yang siap punya mindset, katakan mindset. Kita masuk ke mindset of expansion. Ini perangnya di sini. Karena di sini selalu bilang, oh nggak bisa, nggak mau, nggak mungkin, itu di sini. Tapi kita mau menangkan dulu pikiran kita. Dan kita seringkali cara pikir kita salah. Cara pikir kita, makanya kita diajar salah dulu. Bahwa gimana kita cara ikut Tuhan, gimana cara kita berbakti. Sehingga waktu begitu ada sesuatu yang gak enak proses, langsung kita saling mengadili. Lu kurang doa kali, lu kurang puasa, lu nyanyinya kurang lompat kali, lu kurang masuk rumah doa. Begitu gampang kita mengadili waktu orang mengalami proses. Tapi lewat hari ini, mindset kita harus berubah. Jadi bulan Mei ini, tadi Pastor Carlos sudah mulai dengan sepadan atau selaras. Bagaimana kita harus selaras dengan rencana Tuhan. Ya, kita percaya bagaimana selaras mindset kita untuk menemui jiwa. Minggu lalu Pastor Rudy sudah bicara buat saudara hari ini. Yuk kita berani jadi orang anak Tuhan yang harus membuat rancangan, rencana atau planning. Doa yuk, Tuhan terima kasih. Biarlah rencanamu dan rencana kami hari ini disatukan. Jadi Tuhan, sempurna Tuhan di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Benjamin Franklin bilang failing to plan equal planning to fail. Gagal untuk merencanakan itu sama dengan merencanakan untuk gagal. Ya, berapa saudara yang di sini planners atau kalau pergi cuman ya ngeflow aja deh. Siapa di sini kalau pergi misalnya mau travel sudah dari berapa hari sudah ngepack, sudah tahu oke, hari ini hari Senin pakai dress code-nya ini, Selasa dress code-nya ini, Rabu semua udah diatur jam berapa bangun, pergi kemana sudah diatur semua. Atau surat tipenya yang gampang, pergi aja. Nanti kalau habis baju beli gitu, cuci di sana. Oh gampang nanti ya hari ini mau makan apa gampang. Siapa di sini yang lebih kalau pergi planners? Siapa di sini? Ada mungkin? 1, 2 ya. 3, 4. Oh banyak di sini yang planners ya. Kok Eko planners, kalau si Fanya apa? Ngeflow. Atau sama-sama planners? Kalau si Fanya lebih rencana atau nyantai? Lebih apa si Fanya? Kok Eko lebih rencana gitu ya. Oke. Ya, memang ada pro kontranya. Tapi saya percaya di sini kita bukan mau pro kontra seperti itu, tapi Tuhan mau hari ini kita menjadi orang-orang yang punya planning. Kenapa? Seringkali kita pakai ayat Yesaya 55 itu sebagai alasan. Kan rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian seperti tinggi langit dan bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kita gampang sekali pakai ayat ini, gua ngapain, gua planning. Toh bukan rancanganku, bukan rancangannya Tuhan. Sejauh timur dari barat atau langit dan bumi. Nah, tapi bukan berarti kita tidak buat rencana, katakan amin. Sebab ada ayat lain berkata di Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, katakan amin. Kelimpahan loh kalau kita merencanakan. Tetapi setiap orang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Berkeluarga, planning dong. Ya, kapan mau punya anak? Gampang deh, ngeflow aja. Begitu bayar uang sekolah, satu SMP 1, satu SMA 1, satu masuk kuliah tingkat 1, jebol kita. Why? We don't plan. Kalau Tuhan bilang planning dong. Oh, kalau punya anak makanya ada namanya keluarga berencana, makanya dikatakan. Apa artinya? Bukan cuma namanya KB itu apa, mungkin penjaga kehamilan, no, direncanakan. Ya, banyak anak, banyak rezeki katanya. Rencana belum begitu. Rumah harus, artinya kamarnya banyak. Apa kita siap atau tidak? Merencanakan. Ya, perkawinan juga harus direncanakan. Ya, direncanakan waktunya, direncanakan apa semuanya. Amsal 16 ayat 3. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala
rencanamu. Nah sekarang kenapa? Katakan kenapa. Why kita harus buat rencana. Satu, karena Tuhan adalah orang atau pribadi yang membuat rencana. Yeremia 29:11, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, bukan kecelakaan, bukan produk kisera-sera, bukan nge-follow aja deh. Nanti Chandra mau jadi apa, gue lihat deh mood gue lagi apa, Carlo mau jadi apa, Andi mau jadi apa. Enggak, sejak di kandungan ibu kita sampai kita meninggal, Allah sudah buat rencana. Allah enggak cap-cip-cup kembang kuncup. Allah buat rencana. Apa rencananya buat kita? Adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan, kalau kita dikatakan kita diciptakan se-image atau serupa dengan Tuhan, God makes plan. Kita harus berani buat rencana. Ada bedanya antara living dengan drifting. Living artinya hidup, itu punya rencana, tapi drifting adalah terbawa arus. Iya kalau arusnya ke depan, tapi kalau arusnya ke belakang, ke kiri, ke kanan, makanya nggak nyampe-nyampe. Kenapa gagal terus? Karena kita salah buat rencana. 1 Korintus 14 ayat 33, Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah nggak suka disorder, tetapi damai sejahtera. Yang kedua, kenapa kita harus berencana? Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita untuk membuat rencana. Katakan amin. Karena di Amsal 4 ayat 26, give careful thought to the paths for your feet. Artinya gini, hati-hati membangun jalur atau batu-batu disusun yang rapi supaya kamu lihat jalanmu nggak keluar jalan, kamu harus susun the path of your feet. Nah, bahasa asli dari membuat path of your feet is planning. Bagaimana membuat pola, merencanakan garis daripada jalan itu. Dan buat itu dengan hati-hati. Tempuhlah jalan yang rata. Hendaklah tetap segala jalanmu. 1 Korintus 14 ayat 40. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Allah suka keteraturan. Ketiga, kenapa kita harus membuat rencana? Supaya kita nggak buang waktu. Katakan amin. Don't waste your life. Karena planning is an act of stewardship. Merencanakan adalah tindakan pengelolaan. Ingat, harta kita, hidup kita, masa depan kita, itu bukan milik kita, tetapi dititipkan kepada kita. Ya, jadi seringkali, hidup kita. Kita pikir, ini hidup gua, mau apa lu Tuhan? Kan hidup gua. No, hidup ini kesempatan. Dipercayakan buat kita menjadi pengelola. Bagaimana kau mengelola hidupmu? Planning, merencanakan adalah tindakan pengelolaan yang terbaik. Efesus 5 ayat 15. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada. Waktu ini cepat loh, ya 5 tahun, ya 5 tahun loh gereja ini. Dari saya lihat semuanya ada yang size S sudah menjadi XL atau kebalikan XL menjadi S di sini. Dari masih kecil-kecil, kemarin satu meja waktu makan siang udah isinya ABG semua. Itu bukan cuman objek pengganggu di gereja, itulah future of Growth Center. Kita harus punya rencana buat mereka. Jangan lihat mereka, udahlah nanti biarlah berkembang sendiri, biarlah gede sendiri, nanti kasih makan juga gede sendiri. No, kita harus rencanakan. Kalau nggak, kita membuang waktu kita dan membuang waktu mereka. Gereja ini percaya regenerasi adalah bagian daripada pengelolaan atau planning itu. Gereja kami di Jakarta, excited tahun ini, kami akan mendoakan banyak ketua-ketua departemen yang baru. Ya, kami akan lihat 30s, 20s akan menjadi ketua departemen. Kalau buat saya pilih enak yang lama. Karena apa? Udah tahu cara kerja saya. Tapi aku jadi orang yang merencanakan. Loh, kalau yang tua-tua terus yang ngerti. Satu waktu yang tua diangkat, yang muda nggak ngerti apa-apa. Sebab itu, gereja ini bukan monumennya Chandra Manalip.
tetapi dari satu keturunan, keturunan yang lain, anakmu demi anakmu, generasi yang berikutnya, 1,000 generation. Come on, berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Saya akan tutup dengan ini 7 planning, cara untuk merencanakan 7 cara kita ambil dari ceritanya Nehemia. Nehemia blueprint. Bagaimana Nehemia itu membangun tembok, katakan tembok. Tapi dia dari seorang cuman juru minum raja yang menyediakan anggur bisa dipakai Tuhan menjadi builders, kontraktor yang merestorasi tembok Yerusalem. Seseorang yang dibuang, seorang buangan, seorang yang tidak dipandang di Persia, daerah Irak, Tuhan bisa buat dia kembali ke kampung halamannya di Yerusalem untuk membangun tembok itu. Nah, kita belajar, kok bisa seorang yang namanya Nehemia bisa menyelesaikan karena dia punya rencana yang baik. Yang pertama, planning yang pertama perlu berdoa dan minta perkenanan. Amin. Ini gak bisa dilupakan. Berdoa dan minta perkenanan. Nehemia 1 ayat 11. Dia doa, ya Tuhan. Ini sebelum dia ngomong ke raja. Berilah telinga kepada doa hambamu. Kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini untuk mendapat belas kasihan dari raja ini. Ketika itu aku ini masih juru minuman raja. Nah, saya percaya, jangan lupa untuk berdoa sebelum kamu berjalan sesuatu. Doa untuk rencanamu, puasa untuk rencanamu. Jangan main tabrak aja. Ini kan hidup saya, doa dulu. Nah, saudara mungkin pertanyaan saudara, saya ini nggak bisa, apa yang harus saya doakan, Pastor? Saya nggak punya rencana. Why don't you pray about it? Kenapa kau nggak berdoa buat Tuhan? Aku berdoa supaya aku punya rencana yang baik. Jadi doa supaya aku menjadi planner, seorang yang bisa buat rencana, yang bisa melihat masa depanku. 1 tahun setelah ini aku mau jadi apa? 10 tahun dari ini aku mau jadi apa? Karena saya percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri dan siap untuk menunggu. Semakin lama masa tunggu, semakin banyak kesempatan untuk persiapkan diri. Katakan amin. Kalau sudah baca di Nehemia pasal 2 ayat 1 dikatakan pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan 4 months later. 4 bulan di mana masa tunggu daripada dia harus membuat rencana ini. Well, buat Nehemia mungkin 4 bulan. Mungkin buat berapa kita lebih cepat. Tapi ada beberapa kita yang lebih lama. Tapi semakin lama masa tunggu itu, itulah kesempatan buat kita mempersiapkan diri. Jangan kita hanya repot dan sibuk mencari pasangan yang tepat. Oh, dia gak tepat buat aku, dia gak tepat buat seleraku. Kenapa enggak membuat dirimu menjadi orang yang tepat buat orang lain dulu? Daripada engkau sibuk menjadi hanya melihat orang tepat, enggak buat engkau. Jadikan dirimu tepat dulu. Mau married? Saya ingat Pastor Dade Alexander bilang, paling enggak punya rumah dulu. Mau rumah kecil kek, mau apa? Punya rumah dulu. Punya pekerjaan dulu. Ya, jadi saya percaya kita harus menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri. Punya rencana untuk jadi senior manager, tapi kamu gak mau belajar, gak mau baca buku. Gak mau belajar bahasa asing. Yang sekarang banyak CEO itu paling gak bisa 2 atau 3 bahasa. Saudara malas untuk belajar. Saudara gak pernah ada di kelas-kelas pengembangan leadershipnya Pastor Chandra. Karena saudara pikir, kan pengurapan bisa membuat aku lebih. Enggak, betul pengurapan. Tapi harus mempersiapkan diri. Katakan amin. Dan yang ketiga, dijamin waktu bercanda ketakutan pasti datang. Karena mindset kita itu akan diserang. Ketakutan adalah sesuatu yang sudah kita bayar, tapi kita belum naik atau belum kita makan. Ketakutan pasti datang.
Dan ini setiap kali kamu buat rencana, maka ketakutan, mulai trauma, mulai rasanya, aduh dulu aku pernah gagal, kalau sampai aku takut kecewa, aku takut apa, akan banyak ketakutan. Di Nehemia 2 ayat 2 berkata, aku menjadi sangat takut. Kenapa? Karena waktu itu, raja itu kalau disuguhkan minuman harus dengan orang-orang yang bisa membawa keceriaan. Tetapi karena lagi mikirin planning ini, Nehemia menjadi bermuram mukanya, sedih. Sehingga raja bisa bilang, kenapa kamu lagi sakit ya? Engkau lagi sedih hati. Maka takut karena apa? Pada zaman itu kalau kamu menjadi orang yang membuat raja gak mood untuk minum, kamu bisa dipenggal. Maka dikatakan kalau sudah baca ayat ketiga, dia langsung berdoa. Berdoanya gak panjang-panjang, mungkin help, tolong Tuhan. Ingat, doa bukan cuma di awal planning, di tengah planning pun harus berdoa. Ya, di awal lembah, di dalam lembah, sesudah lembah, terus berdoa. Nehemia berdoa dalam itu. Dia bilang, waduh, emang ketakutan pasti datang. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan courage, berikan keberanian untuk mengalahkan setiap ketakutan. Yang keempat, kamu harus buat target yang jelas. Buat goal yang jelas. Nehemia waktu ditanya oleh raja, ayat 5 dikatakan, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku. Dia langsung spesifik, Yehuda, kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Dia enggak ke kiri karena dia sudah siapkan target yang jelas. Tuhan bilang, kamu mau ngapain? Oke, Yehuda, dia enggak bilang kota yang lain, jelas kota Yehuda. Jelas bukan kota pinggir pantai, kota atas gunung, tapi kota pekuburan nenek moyangku. Kenapa? Supaya aku membangunnya kembali. Saya selalu bilang kepada para pemimpin saya, kalau cari pemimpin, itu harus bisa menjawab paling enggak 3 why. Ya. Kalau engkau bisa mempersiapkan 3 why, kamu tuh udah punya goal yang jelas. Ya. Jadi kalau kamu baru ditanya 1 why aja udah bingung jawabnya, arti kamu nggak punya target yang jelas. Kenapa kamu mau bekerja di sini? Oh, karena saya mungkin pendidikan saya di sini, passion saya di sini. Oke, kenapa kamu punya passion di sini? Karena saya belajar dan saya tahu kelebihan saya, orang-orang bilang saya bisa bekerja di bidang ini. Oke, kenapa bidang ini? Kalau kalian bisa jawab sampai 3 kali aja, itu punya rencana yang jelas dan pemimpin yang baik. Kalau bahkan sampai 5 why, lebih jelas. Di sini waktu dia tanya Tuhan why, dia bilang oke, Yehuda, pekuburan nenek moyang, membangun tembok. Saya percaya, yuk berani buat goal yang jelas. Jangan cuma merit, jangan cuma bilang yang penting cewek. Tapi berani. Kalau wanita yang seperti apa? Berani minta goal yang jelas. Berani buat rencana yang jelas. Dan banyak kesalahan yang paling fatal adalah kita membuat goal yang terlalu rendah. Karena kita meragukan Tuhan yang besar. Jangan lihat keadaanmu hari ini, tapi libatkan Tuhan dalam perencanaan. Yes, kita limited, tapi kita punya unlimited God. Allah yang tidak terbatas. Yang kelima, tentukan deadline. Kalau buat rencana jangan cuma tanpa batas. Kasih deadline. Karena deadline membuat kita tidak buang waktu. Ayat 6, lalu bertanya raja kepada Nehemia, permaisuri di sebelahnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Kapan kamu kembali? Raja berkenan mengutus aku, dengar ini, sesudah aku menyebut jangka waktu kepadanya. Jadi kita perlu kasih jangka waktu planning kita. Kapan lulus sekolah? Jangan skripsinya aja 5 tahun. Kapan kamu mau dapat kerjaan? Kapan kamu sampai di sini? Kamu harus punya waktu. Well, emang kita tahu Tuhan membuat semua indah pada waktunya, tapi bukan berarti kita gak punya plan. Seperti sebetulnya saya baru buat planning tahun ini saya menjadi full time pastors. Tapi Tuhan ternyata buat jalan tol, jalan pintas. 2015, 7 tahun yang lalu.
tiba-tiba Tuhan mempercepat saya untuk menjadi full time. Well, tapi saya tetap mempersiapkan. Saya planning mengangkat presiden direktur, mengangkat orang pemimpin di perusahaan saya, ada 30 pemimpin perusahaan saya harus siapkan bertahun-tahun. Well, ternyata Tuhan mau lebih cepat. Saya percaya itulah kedaulatan Tuhan. Lebih cepat, lebih baik, lebih sempurna. Itu bukan rancangannya Andi, tapi rancangan Tuhan. Tapi tentukan deadline di situ. Karena a dream without a deadline just an empty wishes. Mimpi tanpa deadline cuman harapan kosong. Yang keenam, antisipasi akan halangan. Tadi ketakutan itu mungkin enggak cuman di sini, tapi halangan kita harus antisipasi. Harus punya worst scenario, best scenario. Saya tahu banyak di gereja, oh beriman dong, kok mikirin negatif, ya kan? Tapi saya percaya bahwa nanti kalau saudara bisa punya waktu, lihat YouTube-nya Growth Center Jakarta hari ini pembicaranya bagus sekali mengenai hal ini. Jangan anti halangan, karena justru seringkali waktu kita beli minuman, kita beli kopi, kita nggak cuma bilang, saya mau cappuccino, nggak bisa langsung dibuatin, harus ditanya mau ukuran berapa. Nggak mau tahu yang cappuccino aja, nggak bisa, harus ukuran berapa. Ada yang short, venti, grande, ya kan, ada yang tall. Nggak bisa kita minta venti tapi bayarnya harga tall, nggak bisa. Karena waktu kita bilang saya mau venti, ukurannya besar. Bayarnya juga berani besar atau tidak? Seringkali kita orang Kristen begitu. Paket hemat, saya mau dapatnya terbesar. Bukan berarti, kalau soal diberkati nggak diberkati itu kedaulatan Tuhan, katakan amin. Jadi gini loh, kita udah siapin duit venti, harus siapin mau beli venti, siapin duit venti. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih satu toko buat saudara, itulah kedaulatan Tuhan. Jangan, saudara, maunya venti, tapi yang penting gue cuma punya duit tol. Nanti begitu gak kebeli, nyalanya Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu caranya lain daripada itu. Ya. Jangan seringkali kita punya pikiran kita, bukan pikiran Tuhan yang mengerti, katakan amin. Antisipasi atas halangan. Kalau saudara baca di ayat ke-7 sampai ke-8. Di situ, yang tadinya Nehemia cuma minta permission atau izin. Tuhan kasih izin, Raja kasih izin. Tapi dia udah antisipasi, di jalan ini dia akan lewat jalan-jalan yang serem. Dia udah antisipasi, dia lewat daerahnya Bronx nih, daerahnya banyak orang mabuk nih, daerah banyak orang preman. Maka dia bilang, Raja berikan aku surat sakti bagi bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat. Dia tahu dia akan lewat situ. Seorang planners, dia bukan hanya percaya akan janji Tuhan, tapi dia harus tahu makanya kita belajar di management ada SWOT, ada strength, weakness, opportunity, ada threat. Kita harus berani hal itu. Kenapa kita ada evaluasi di sini? Kita belajar ada yang perlu kita perbaiki. Kalau semuanya hanya positive thinking, ngapain evaluasi? Tumpangi tangan aja mereka. Tapi harus evaluasi. Harus kadang-kadang dimarahin, kadang-kadang harus dipelototin pastor sedikit, ya kan gitu, tapi tidak sering. Harus dikasih muka muram sedikit sama pastor, supaya belajar. Tapi buat mereka itu bukan, wah gua dibenci. Tapi karena justru ada orang yang mau memperbaiki. Supaya kita tahu, kalau ada halangan, antisipasi untuk halangan itu. Dia minta surat, supaya kalau ketemu itu surat sakti. Jadi rencana yang baik bukan hanya dikasih permission, tapi dikasih protection oleh Tuhan. Tuhan protect di situ. Tuhan lindungi di situ. Nah dia nggak berhenti kalau sudah baca ayat ke-8. Dia minta surat lagi untuk si Asaf. Logistikmu itu loh. Minta kayu untuk bangun tembok. Begitu gerbang-gerbangnya dan juga untuk membangun rumahku. Rencana yang baik. Akhirnya membuat gak hanya permission, gak hanya izin, gak hanya protection, tapi Tuhan kasih provision. Amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu tuh membuat rencana yang baik sehingga kamu gak cuma dikasih izin,
tapi kamu dilindungi dalam rencana itu, kamu juga dipenuhi dalam rencana itu. Dan yang ketujuh, yang terakhir. Nah inilah baru kita harus bilang, we have to trust God. Jangan di awal, oh yang penting Tuhan aku percaya. No. Kita harus buat dulu 6 langkah ini, baru di ujungnya tetap biar kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Baru berani bilang waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tapi kita harus punya deadline dulu. Kayak saya, waktu saya adalah 50 tahun, harus saya baru full time. Waktu Tuhan yang lebih baik. Ya kan? Kenapa saya harus mulai 7 tahun yang lalu? Tuhan yang tahu yang terbaik. Tapi saya harus buat rencana. Masa 2,5 tahun ini saya sempat gak berani buat rencana. Karena apa? Saya gak tahu gereja ini bisa ada atau enggak. Keuangannya masih kuat atau tidak. Kapan harus bisa onsite atau online, semua kita bingung. Tapi baru di tengah-tengah itulah, saya berani trust God. Berani percaya kepada Tuhan. Yuk kita berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Coba kita berdiri sama-sama. Lewat hari ini, saya mau kita belajar. Perhatikan ini, saya akan bacakan ini. Tantangan bukanlah pantangan. Dia akan datang pasti seperti rantangan. Tapi itu akan membuat kita bukan menjadi anak gampangan, tapi umat berkemenangan. Karena semua ini bukan sekedar angan-angan, tapi siaplah membuat rancangan. Tetap berdoa, karena doa bukan sekedar selingan menjadi kenangan, tetapi menjadi serangan dan senjata pemerintahan. Well, saya harap ini sudah bisa capture this and baca bahwa tantangan, nggak pantang kita dengan tantangan. Segitu kita, bukan kita juga nantangin ya, tapi kalau ada proses, wah kita tahu artinya makin besar, makin besar, makin besar. Banyak orang berani tentukan goal yang besar, artinya dia harus siapkan diri lebih banyak lagi. Ya, kita harus tahu bahwa inilah, dan saya mau hari ini, yuk kalau saudara sempat trauma buat rancangan, karena rancanganmu banyak gagal, banyak yang kau rencanakan gak jadi. Mungkin karena engkau kurang libatkan dia dulu. Kau begitu mudah dulu rencanakan untuk beli A, beli B tanpa tanya Tuhan. Saya juga tobat seringkali. Beli Vespa kebanyakan, sekarang perlu dijual gitu, karena gak cukup. Ya. Seringkali banyak kita buat rencana tanpa tanya Tuhan. Tadi pertama doa dan minta perkenanan. Dulu mungkin kita pikir hidupku kok ngapain, sekarang tanya Tuhan. Kalau saudara sempat mengalami kegagalan, mungkin ada rencanamu yang mungkin sudah mau menikah tiba-tiba gagal, bukan berarti Tuhan melupakan engkau. Tapi orang yang tumbuh di gereja ini, kalau kau jatuh, bangun lagi, buat rencana. Sebab itu kenapa gereja ini ada? Bukan sekedar tempat ibadah, tapi tempat di mana jadi partner untuk membuat rencana bareng. Kita lengkapi saudara supaya buat rencana nggak salah. Kita ada BPN pra dan pasca nikah supaya ngajarin saudara. Ngajarin supaya saudara nggak perlu jatuh di lubang yang sama yang saya pernah jatuh, Chandra pernah jatuh, Carlo pernah jatuh. Kita ajari supaya saudara punya rencana lebih cepat, lebih matang. Gak perlu belok-belok seperti kita lakukan dulu. Di gereja ini, kita mengequip saudara. Kita melatih saudara. Ya, seperti tadi pagi saya sampai ini, saya tahu ini bonus dari Tuhan. Tiba-tiba seorang jemaat, waktu saya di sini DM saya, dia bilang, Pastor saya baru ikut seminar di satu departemen dari pemerintahan. Dan yang kasih kuliah itu dirjen. Mengenai etos kerja di satu perusahaan BUMN. Dan yang luar biasa, tahu gak saudara? Dia memberikan judulnya adalah HOME, home. Oh, dia pikir, wah ini kok sama kayak di gereja saya nih. Yang lebih dia buat bingung, hanya honesty katanya.
O-nya, opportunity, dia makin bengong. M-nya, mistakes are normal. E-nya, end of journey. Dia langsung bingung, saudaraku. Dia bilang, dan ini orang kedar yang ngajar Dirjen ini. Terus dia beranikan diri, tanya di tengah break. Pak Dirjen, kok bisa ngajar ini? Langsung dia bilang, kamu dari Grow Center ya? Iya. Dia bilang, saya ini dengerin YouTube-nya Grow Center, banyak saya buka di situ. Well, jangan buat kita sombong, buat kita justru lebih rendah hati. Ya, orang-orang belajar, tapi kita juga harus belajar di rumah ini. Wah, di tempat lain seringkali kita lihat, oh lebih hijau di tempat lain. Nah, belajar di rumah sendiri, walaupun jelek-jelek begini, kita memberikan yang terbaik buat saudara. Ya, kita memberikan yang terbaik buat saudara.